Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ini adalah video dari rangkaian materi game teori, dan kita sudah masuk di aplikasi game teori untuk memahami perilaku oligopoli. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dua model yang paling klasik, yang paling standar dari oligopoli, yaitu model Petrong, di mana Anda tentu sudah ingat model Petrong membahas mengenai perusahaan yang bersaing di dalam harga, price setting, sementara Kurno membahas mengenai kompetisi antara perusahaan di dalam penetapan kuantitas. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hoteling model, di mana atau nama lainnya adalah location setting atau spatial differentiations. Nah, di sini model hoteling ini akan menjelaskan bagaimana perusahaan memilih lokasi, location, memilih lokasi secara geografis, lokasi, dan kemudian bagaimana lokasi ini akan mempengaruhi faktor-faktor lain, misalnya mempengaruhi harga, mempengaruhi market share, dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya adalah locations. Kemudian yang kedua, kenapa disebut spatial differentiation? Karena produk yang sama di mata konsumen bisa menjadi produk yang terdiferensiasi hanya karena lokasinya berbeda. Misalnya kalau kita membeli bakso yang sama gitu ya, kita tentu akan memilih cabang dari bakso tersebut yang paling dekat dengan rumah kita. Artinya ini menjadi dua produk yang berbeda meskipun dari franchise yang sama. Kenapa menjadi berbeda? Karena lokasinya yang berbeda. Nah, kita akan mulai dengan model yang paling sederhana dulu, yang membahas kompetisi lokasi, hanya lokasi aja, tanpa melihat implikasinya terhadap harga, gitu ya. Lokasi dan market share di sini. Location, market share. Nah, kita menggunakan beberapa asumsi seperti ini ya. Kita asumsikan dengan contoh yang paling simpel, misalnya pengusaha es krim, ya, di sebuah pantai, kemudian hanya ada dua penjual es krim di pantai tersebut. Berarti kita bisa tulis kemudian keduanya menjual barang yang homogeneous, diferensiasinya hanya di lokasinya. Produk, kemudian mereka berjualan di pantai, gitu ya, diasumsikan di pantai. Dan yang mau mereka lakukan strateginya adalah menentukan mau berjualan di sebelah mana di pantai tersebut. Nah, agar mudah memahami, saya tulis dulu di sini, misalnya pantainya panjangnya kita tulis di sini ya. Dari kita normalisasi dari 0 ke 1. Ini adalah, nah, si penjual es krim 1 dan 2 ini berusaha mencari sebaiknya di antara 0 dan 1 mereka akan berlokasi di mana. Jadi itu strateginya bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Strateginya berarti menentukan lokasi di antara garis S0 sampai 1. Berarti strategi penjual 1 adalah memilih lokasi mana? Lokasi di sepanjang pantai yang panjangnya dinormalisasi dari 0 sampai 1, misalnya 1 kilo gitu ya. Nah, setelah memberikan asumsi terhadap produsen, kita juga asumsikan konsumen nih ya. Kita asumsikan jumlah konsumennya itu sangat banyak, sehingga konsumennya bisa dimodelkan dalam sebuah garis yang kontinum gitu ya. Atau bisa kita sebut continuum number of consumer. Number of consumer
karena banyak banget consumers. Nah, kemudian jumlah totalnya itu dinormalisasi jadi 1, atau kita bisa tulis unit mass-nya 1. Anda mungkin susah membayangkannya, maksudnya apa? Maksudnya Anda bisa dengan mudah bayanginnya gini aja, bahwa diasumsikan bahwa jumlah penduduknya itu 100%. Berapapun 100%-nya itu yang nilainya berapa, tapi kita punya penduduk yang jumlahnya totalnya adalah 100%. Nah, penduduknya berarti banyak, dan penduduknya itu, bukan penduduk di sini ya, konsumennya ya. Konsumennya, populasi konsumennya adalah 100%, dan tiap-tiap konsumen itu jaraknya satu sama lain itu distribusinya merata atau uniform ya. Berarti uniform distributions dalam interval 0 sampai 1. Nah, tadi ya, berarti ada pantainya, panjangnya dinormalisasi dari 0 sampai 1. Kemudian konsumennya juga ada di sepanjang pantai tersebut dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Nah, di sini Anda lihat, diasumsikan banyak sekali konsumen, dan jarak antar konsumen satu dengan konsumen lainnya diasumsikan seragam atau sama. Nah, kemudian kita asumsikan lagi bahwa satu konsumen hanya membeli 1 es krim. Satu produk gitu ya. Oke. Kemudian tadi saya katakan ini adalah spatial differentiation. Orang akan lebih suka membeli di tempat-tempat yang lebih dekat dari dirinya ya. Jadi konsumen membeli dari penjual terdekat. Nah, kemudian kalau konsumen itu misalnya berada di tengah-tengah kedua penjual dan penjual satu, maka dia akan merasa indifferent ya. Jadi konsumen indifferent jika dia berada di antara dua penjual. Indifferent jika berada antara dua penjual tadi ya. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Misalnya konsumen indifferent ini kita kasih simbol M. Di antara dua penjual, lokasi penjual satu adalah S1, lokasi penjual 2 adalah S2. Di antara keduanya berarti dibagi 2 ya. Ini adalah konsumen yang indifferent. Nah, selanjutnya kita asumsikan lagi kalau penjual itu lokasinya sama, maka jumlah konsumennya akan dibagi rata di antara kedua penjual. Si penjual sama, konsumen dibagi rata. Konsumen dibagi rata. Nah, jadi strateginya sudah jelas tadi ya, kita komponennya, dua komponen sudah kita identifikasi, ada dua penjual, kemudian strateginya adalah menentukan lokasi. Berarti sekarang kita harus mengilustrasikan payoff-nya ya, mengidentifikasi payoff. Payoff-nya tentu apa ya? Market share ya, jumlah konsumen yang bisa diambil oleh
yang bisa didapat oleh masing-masing penjual. Nah, kita bisa ilustrasikan misalnya seperti ini ya. Tadi ilustrasi pertama, kita tahu bahwa pembeli ini jumlahnya adalah kontinum, kemudian unit masanya adalah 100%, dan distribusinya adalah seragam. Kemudian di sini misal ya, perusahaan I menetapkan lokasinya ada di titik SI misalnya, kemudian perusahaan 2 ada di titik S minus I, dan pembeli indiferentnya ada di antara S1 dan S2 bagi 2 ya. Saya asumsikan misal di sini. Ini kita tulis M sama dengan S1 SI di sini ditambah S minus 1 dibagi 2 M di sini ya. Apa ini malah membingungkan. Jadi saya tulis aja M, Anda tahu M itu tadi ya, pembeli yang berada di antara kedua penjual. Nah, saya kasih warna untuk konsumen 1. Penjual 1 S merah, dan penjual 2 saya kasih warna misalnya adalah hijau. Nah, tadi jangan lupa logikanya, asumsinya adalah konsumen lebih suka membeli dari penjual yang paling dekat dari dirinya. Nah, dari sini kalau Anda lihat, seluruh konsumen yang berada di sisi kiri M, dia akan memilih beli dari siapa? Tentu dari SI, ya kan? Kenapa? Karena SI lebih dekat dari, akan membeli dari penjual I, kenapa? Karena lebih dekat dari dirinya. Jadi semua konsumen di sebelah kiri M akan membeli dari penjual I. Sementara sisanya, yaitu mereka-mereka yang ada di sebelah M, akan membeli dari penjual minus I ya. Oke, itu pertama. Jadi saya bisa tulis kondisinya terlebih dahulu di sini. Kalau lokasi penjual 1 SI kurang dari penjual S minus I, maka market share dari penjual I ini adalah sebesar M, gitu ya. Market share-nya sama dengan M, dan Anda tahu M adalah SI ya, atau plus S min I dibagi 2 ya, tengah-tengahnya gitu ya. Nah, kemudian kemungkinan kedua ada kemungkinan kedua, yaitu ini 0, 1, lokasi SI-nya ada di sini, lokasi pemain lawannya ada di sini, dan M adalah tengah-tengah di antara penjual I dan penjual minus I. Sekarang saya akan kasih gambar lagi. Untuk lawan S minus I adalah hijau. Ini tadi saya lupa M, dan untuk I adalah merah. Sama seperti tadi, bahwa gitu ya, siapa yang akan membeli dari penjual I? Mereka-mereka yang berada di sisi kanan M. Siapa yang akan membeli dari penjual minus I? Mereka-mereka yang ada di sisi kiri M. Ya. Nah, di sini bisa saya tuliskan dalam konteks penjual I, lokasi I. Jika lokasi I lebih ke kanan daripada lokasi lawannya, maka market share-nya apa? Ini kan ya, benar nggak?
Atau berarti 1 dikurangi bagian yang hijau. Berarti 1 dikurangi M atau sama dengan 1 dikurangi S1 plus S minus I dibagi 2. Jangan lupa ini harus tanda kurung ya. Ya. Lalu kemungkinan ketiga tentu jika mereka lokasinya sama. Tadi sudah diasumsikan kalau lokasi penjualnya sama, misalnya di sini ya, SI sama dengan S minus I, apa yang akan terjadi? Ya, jumlah konsumen akan dibagi secara merata ya di antara kedua penjual tersebut. Berarti di titik tengahnya ini saya kasih setengah ya, separuh akan membeli ke penjual 1, separuh lainnya akan membeli ke penjual 2. Nah, ini adalah ilustrasi dari payoff-nya yang bisa kita tuliskan secara ringkas seperti berikut. Saya akan tuliskan secara ringkas. Payoff-nya dalam bentuk market share dan payoff penjual 1 tentu tergantung dari penjual 2. Saya akan tulisnya arbitrary dengan I karena Anda bisa membolak-balikkan 1 dan 2. SI S minus I kompetitornya. Ada 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama adalah I akan mengambil lokasi sebanyak M ya, tadi ya, M sama M, maaf, terpencet, dan M-nya adalah S1 plus S2 dibagi 2. Ini terjadi kalau lokasi I kurang dari lokasi kompetitor. Kedua, mereka akan membagi konsumen menjadi sama-sama sama, kedua setengah-setengah jika lokasi I sama dengan lokasi S dan I. Jangan lupa ini S kecil ya, bukan S besar. Kemudian atau lokasinya adalah payoff-nya atau market share-nya adalah 1 dikurangi S1 plus S2 dibagi 2 jika lokasi S kecil I lebih dari S. Nah, sebagian Anda mungkin bingung. Kadang-kadang kok nulis I, nulis minus I, tapi di dalam fungsi payoff-nya kalau Anda lihat ada 1 dan 2, S1, S2, S1, S2. Kenapa? Karena jumlah pemainnya 2 dan sudah jelas pemain 1 dan 2. Sementara fungsi payoff-nya kita tulis UI karena Anda harus menuliskan payoff untuk kedua pemain kan ya. U1 dan U2, dan karena simetrik maka sebenarnya sama. Nah, setelah komponen permainannya kita identifikasi, pemain, strategi, dan juga payoff, langkah selanjutnya adalah tentu memprediksi perilaku. Apa yang kita lakukan? Kita harus menggunakan konsep equilibrium. Nah, ini adalah permainan yang sifatnya simultan, kemudian informasinya sempurna, dan non-cooperative. Jadi, konsep equilibrium yang akan kita gunakan adalah konsep Nash equilibrium. Konsep Nash equilibrium. Nah, di sini kita akan menggunakan penalaran logis ya, tidak perlu menggunakan derivasi untuk menemukan Nash equilibrium-nya. Nah, saya akan ilustrasikan seperti ini ya. Untuk mendapatkan Nash equilibrium, kita ilustrasikan lokasi tadi 0, 1. Kita asumsikan bahwa penjual 1 dan penjual 2 memilih berlokasi di segmen ini. Misalnya ini adalah segmen ke 30% dari total segmen konsumen. S1 sama dengan S2. Kita buat ini titik A. Nah, di sini tadi apa? Jika lokasinya sama, maka jumlah konsumen akan dibagi 2, yaitu setengah-setengah. Tampaknya bagus nih, Nash equilibrium.
Tapi jangan lupa untuk mendapatkan Nash equilibrium Anda harus bertanya apakah ada insentif untuk melakukan deviasi bagi kedua pemain. Kalau Anda pikir apakah ada insentif untuk deviasi dan merubah perilakunya, ya tentu di sini ada, gitu ya. Kita akan lihat kenapa argumennya kenapa ada, gitu ya. Nah, di sini kalau lokasinya A, saya akan tulis juga midpoint-nya di sini misal. Ya. Tadi saya katakan A bukan Nash equilibrium karena kedua penjual punya insentif untuk bergeser lokasi sedikit ke kanan. Ya, mengapa? Karena dengan bergeser sedikit ke kanan, mereka akan mendapatkan lebih banyak pembeli. Kok bisa seperti itu? Mari kita ilustrasikan. Misal 1, 0, ini adalah titik A, ini adalah titik tengahnya, berarti setengah di sini, setengah, ini S. Jarak yang dipilih oleh pemain 1, kita ambil jarak yang diambil oleh pemain 2 ada di titik B. Tadi jika pemain 2 memilih lokasi A, dia akan mendapatkan konsumen sebanyak apa? Sebanyak setengah. Jika konsumen 2 memilih A, dia akan mendapatkan segmen konsumen sebesar setengah karena pasar akan dibagi secara merata. Bagaimana jika penjual 2 memilih bergeser sedikit ke kanan di B? Berapa segmen pasar yang akan dia peroleh? Ya, pemain 2 ini ya akan memperoleh berapa? Sebanyak ini, dari 1 ya sampai konsumen yang merasa indifferent A, ya, jadi 1 sampai di titik ini yang saya tuliskan. Saya kasih sedikit hijau ya karena di sini adalah M. Jadi pemain 2 akan dapat 1 dikurangi S1 plus S2 dibagi 2. Nah, kalau Anda lihat jelas dari titik M ke 1 itu lebih banyak dibandingkan dari titik setengah ke 1. Setengah ke 1 pasti setengah ya. 1 ke M itu lebih dari setengah. Makanya penjual 2 memiliki insentif untuk bergeser ke kanan. Kalau penjual 2 punya insentif untuk bergeser ke kanan dan memperoleh lebih banyak market share, menurut Anda bagaimana dengan penjual 1? Tentu dia juga punya insentif untuk bergeser ke kanan juga agar mendapatkan market share yang lebih tinggi. Nah, karena masing-masing penjual memiliki insentif untuk merubah perilakunya, jelas ini bukan Nash equilibrium. Nah, sekarang kita ilustrasikan kondisi yang ketiga, yaitu kondisi di mana kedua pemain memilih sama-sama di titik tengah di setengah. S1 sama dengan S2 ya. Apa yang akan terjadi di sini? Ya, tentu tidak akan ada insentif untuk bergeser. Kenapa? Jika misalnya penjual 2 sedikit bergeser ke kanan, ya, dia bisa bergeser ke kanan, apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan sedikit pembeli, ya. Demikian pula jika penjual 1 bergeser sedikit ke kiri, ya, misalnya ke sini dia ya. Ketika penjual 1 bergeser sedikit ke kiri, maka dia hanya akan mendapatkan segmen market share lebih sedikit dari setengah karena hanya sampai midpoint dari S1 dan S2. Ini seperti ilustrasi yang kedua ya. Jadi ketika kedua-duanya sudah ada di tengah, tidak ada insentif bagi keduanya untuk bergeser baik ke kanan maupun ke kiri, karena dengan bergeser ke kanan dan ke kiri, konsumen yang berhasil dilayani akan lebih sedikit dari setengah, seperti ilustrasi di dalam nomor yang kedua ini. Jadi dari sini jelas bahwa Nash equilibrium-nya adalah ketika kedua pemain sama-sama memiliki segmen yang
setengah, di tengah ya. Nah, dengan begitu kita bisa ringkas nih apa yang kita pelajari tadi ya. Ilustrasi yang pertama, lokasi yang sama tetapi bukan di tengah-tengah. Lokasi sama tidak di tengah, bukan Nash equilibrium. Ini bukan Nash equilibrium. Ya. Lokasi yang berbeda tidak mungkin jadi Nash equilibrium karena setiap penjual punya insentif untuk bergeser. Lokasi berbeda bukan Nash equilibrium. Nah, lokasi yang sama dan di tengah-tengah sama di tengah, berarti setengah-setengah ya. Inilah Nash equilibrium dalam permainan hoteling yang paling sederhana. Oke, jadi saya bisa recap sedikit apa yang sudah kita pelajari di atas ya. Di sini kita mempelajari model ketiga untuk memahami perilaku oligopoli, yaitu ketika produsen berkompetisi bukan dalam harga, bukan dalam kuantitas, tetapi dalam pemilihan lokasi. Barang yang homogen itu bagi konsumen bisa dianggap barang terdiferensiasi hanya karena lokasinya berbeda. Nah, kemudian kita menggunakan beberapa asumsi dalam setup model tersebut, dan juga kita mengidentifikasi, mengformulasikan payoff matrix, dan yang terakhir kita menggunakan konsep Nash equilibrium dan menemukan Nash equilibriumnya dengan menggunakan penalaran logis. Dan Nash equilibrium yang kita dapatkan adalah dalam permainan hoteling ketika kedua penjual memilih lokasi yang sama dan lokasinya tersebut ada di tengah-tengah. Dan ini adalah Nash equilibrium karena kedua penjual tidak memiliki insentif untuk berubah perilaku atau deviasi dari equilibrium tersebut. Demikian video model hoteling kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.